Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji, pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuri jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tema kita saat ini, keselamatan untuk semua bangsa. Keselamatan untuk semua bangsa. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kisah mengharumkan muncul dari Olimpiade Tokyo 2020. Saat itu seorang pelari asal Italia, Gian Marco Taberi, dan seorang pelompat tinggi asal Qatar, Mutar Essa Barsim, memutuskan untuk berbagi medali emas setelah berjuang bersama dalam kompetisi yang ketat. Keputusan mereka untuk berbagi kemenangan, alih-alih bersaing saling mengalahkan, menjadi simbol persatuan dan kebersamaan yang melampaui batas nasional dan budaya. Momen tersebut menginspirasikan banyak orang di seluruh dunia bahwa di tengah perbedaan kita bisa menemukan kebersamaan yang mempererat kehubungan kita sebagai manusia. Wahyu pasal 7 ayat 9 menggambarkan visi Yohanes tentang satu pemandangan yang menakjubkan. Ayat ini memberikan kita gambaran yang indah tentang kesatuan umat Allah dari berbagai latar belakang dan kebudayaan.
yang bersatu dalam menyambut Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Injil Kristus melampaui semua batas etnis, budaya, dan bahasa, mengundang setiap orang untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Komunitas internasional ini adalah cerminan dari kasih Allah yang universal dan inklusif, yang merangkul setiap individu tanpa memandang asal-usul mereka. Dalam konteks dunia kita yang sering terpecah belah oleh perbedaan, visi ini menjadi panggilan bagi setiap kita untuk menghargai dan merayakan keragaman di dalam tubuh Kristus. Sebagai umat percaya, kita diajak untuk yang mencerminkan kesatuan seperti dalam visi Yohanes. Kita harus terus berjuang untuk membangun komunitas yang inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian kita menjadi saksi nyata dari kasih Kristus yang melampaui segala perbedaan dan memperlihatkan gambaran kerajaan Allah yang penuh dengan kedamaian dan harmoni. Kiranya renungan hari ini menginspirasikan kita untuk berperan aktif dalam mempromosikan kesatuan dan perdamaian di dunia kita, sambil kita terus setia menggambarkan Injil Kristus dan menantikan hari ketika kita semua akan bersatu di hadapan takhta Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah diberikan kepada semua orang yang ada di dalam dunia, dengan syarat bahwa orang itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dia bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu adalah dia mendapatkan keselamatan. Tetapi keselamatan secara universal artinya bahwa hanya kepada setiap orang yang percaya. Tetapi secara khusus adalah hanya orang yang percaya. Jadi ketika dia memberikan Injil kepada setiap orang, belum tentu mereka menerima. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Karena ada ilah-ilah di dalam hati mereka yang masih mengeraskan hati. Itulah sebabnya di bagian ini mengajarkan bagi kita bukan soal tentang iman, tetapi mari kita memulai tentang hubungan yang baik, sehingga ada hubungan dan ada juga kedamaian ketika ada hubungan itu. Tetapi ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kita membangun hubungan dengan baik antara sesama dan antara beragama, jangan lupa bahwa di tengah-tengah itu bahwa ada satu inti yang penting, yaitu kasih Kristus yang disebut dengan Injil Kristus atau Injil. Ketika mereka sudah menerima Injil dan mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bukan hanya saja indah tentang persatuan, tetapi lebih indah lagi karena kita ada persatuan dan kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Dan di dalam kasih itu ada satu jaminan yang telah ditentukan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu kehidupan sesudah kematian. Itulah sebabnya ketika kita sudah masuk di dalam takhta yang telah ditentukan oleh Allah, maka takhta Allah lah yang berkuasa, dan boleh kita masuk ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Adakah kita keraguan? Jika kita sudah ragu, mungkin hidup kita ada di dalam perdamaian di dalam dunia ini. Mungkin kita bersatu, tetapi jangan harap bahwa kita masuk di dalam takhta Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengakui dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Anak Allah yang kudus, yang telah datang dalam dunia untuk menebus setiap orang yang percaya, itu adalah pasti kita masuk ke dalam takhta Allah atau ke tempat takhta Allah. Jadi sekarang ini mari kita percaya kepada Allah dan mari kita mengusahakan perdamaian, sehingga perdamaian dan kesatuan dan juga kita percaya kepada Allah adalah momen yang paling penting dan jadi dasar supaya mereka orang-orang yang tidak mendengar Injil, mereka juga mendengar ketika kita membawa damai. Terima kasih Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ajarkan kami mengerti dan memahami buat firman-Mu, sehingga mampu kami melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.